lisani yafqahu qawli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Kita mampu melaksanakan sholat, kita mampu berpuasa di bulan Ramadan. Semoga dengan kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga masih tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela mengorbankan cucuran darahnya, yang telah rela mengorbankan apapun yang beliau punya demi umat yang tercinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Hai para sahabatku, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut di hari kiamat? Maka spontan para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a." Orang yang bangkrut di antara kami, menurut kami adalah orang yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki dirham. Akan tetapi jawaban seperti itu bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau tidak bertanya masalah ekonomi. Beliau mengajak para sahabat berpikir bahwasanya kebangkrutan tidak hanya terjadi pada masalah ekonomi. Akan tetapi kebangkrutan bisa terjadi pada permasalahan agama. Karena dalam Islam ada hitungan matematis terkait pahala dan dosa. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza." Sesungguhnya orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat yang banyak, membawa pahala yang banyak. Sholatnya bagus, sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah. Kemudian puasanya bagus, puasa wajib ditambah puasa Senin Kamis dan puasa-puasa lainnya. Kemudian zakatnya pun jalan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, akan tetapi di sisi lain hubungannya dengan sesama manusia ini jelek. Wa ya'ti qad satama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Dia juga datang dengan membawa hubungannya dengan sesama manusia ini jelek. Dia pernah menuduh seseorang melakukan seperti ini, pernah memfitnah saudaranya, memakan hak yang tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat. Maka kata Rasulullah SAW, pahalanya tadi akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalim. Dan apabila pahala yang ia kerjakan telah habis, maka keburukan orang yang dizalimi tadi akan diberikan kepadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara secara jelas tentang kriteria orang yang bangkrut menurut pandangan Islam dan peringatan bagi kita tentang bahaya sikap suka menggunjing, membicarakan orang lain, dan sikap menzalimi orang lain.
Kemudian ketika kita hidup di dunia ini maka kita harus menjaga dua hak, yaitu hakumullah wa hakul ibad. Ini harus seimbang. Hubungan antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya tentang ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian hakul ibad, yaitu hak-hak yang ada kaitannya antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus seimbang. Kemudian jangan sampai ketika ibadah kita baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, akan tetapi hubungan kita dengan sesama manusia ini jelek, maka kita dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang bangkrut tadi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga dua hak ini. Hakumullah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan ibadah ini harus baik, dan hakul ibad, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia juga harus baik, agar kita tidak dikategorikan sebagai seorang yang bangkrut di hari kiamat. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.